pagi hari ini adalah tempat curhat terbaik. Masya Allah. Nah tapi kok ngomong-ngomong guru kita ada yang kurang satu ya? Aku ada di sini. Masya Allah. Ustadz Maulana. Ngapain di sana Ustadz? Biasa, lihat-lihat pesantren. Ibu-ibu. Luar biasa. Ini dari Majelis Taklim Ini Miftahul ibu-ibu Huda. Majelis Taklim Miftahul Huda. Tepuk tangan dada-dada dulu. Luar biasa. Dan ini adalah santriwatinya. Oke, Ustadz sini dong balik lagi iya. sama kita sini. Kita masih mau belajar sama Ustadz Maulana ini. Iya, Masya izin. Allah. Silakan pertanyaannya tadi apa? Kan galau, susah tidur. Ada nggak sih Habib doa agar kita tidurnya itu tenang, hidupnya tenang, tidurnya itu mimpi indah. Kalau bisa mimpi Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Amin. Terima kasih sayang, pertanyaannya bagus sekali. Silahkan duduk kembali ya. Aku minta mic-nya. Silahkan Habib. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bagaimana agar kita bisa tidur dengan tenang? Sering nggak galau? Sering. Ngapain galau? Katanya mikirin hafalan. Mudah-mudahan santri-santri yang menghafal hafalannya jadi mudah semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita futuhal arifin. Dan juga yang paling penting bagi santri dan siapapun masyarakat yang menyaksikan daripada tayangan yang bagus ini adalah agar kita ketika mau tidur obatnya agar Allah berikan kelapangan dada adalah memaafkan seluruh orang. Apa ulang lagi? Memaafkan seluruh orang. Nah, kenapa? Karena hati kita akan lapang. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau nyatakan bahwa aku sebelum tidur memaafkan seluruh orang baik itu pernah berbuat jahat maupun baik kepadaku. Karena apa? Biar tidur nggak bawa beban. Karena kalau kita benci sama orang, nggak suka sama orang, itu seakan-akan membawa yang namanya beban. Dan juga seandainya seseorang mau tidur jangan lupa melaksanakan daripada adab-adab tidur. Tidur menghadap ke arah kiblat, tidur membaca daripada tidur juga membaca sholawat, mudah-mudahan bisa mimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada doa yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan kepada salah satu sahabat yaitu Al-Walid Ibnul Walid. Dia mengatakan, ya Rasulullah ini ajidu wahsyatan. Wahai Rasulullah aku ini kalau mau tidur kadang-kadang ngerasa takut, ngerasa kayak akan ada sesuatu yang akan membahayakan diriku. Maka diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad SAW, kalau kau mau ke tempat tidur ataupun mau berbaring, jangan lupa baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammat. A'udzu bikalimatillahi tammat Min ghadabihi. min ghadabihi Wa iqabihi. wa iqabihi Wa syarri ibadihi. wa syarri ibadihi Wa min hamazati syayatin. min hamazati syayatin Wa ayyahdurun. yahdurun. Kita berlindung, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari murkanya, dari siksaannya, dari kejelekan-kejelekan hambanya, dan dari bisikan-bisikan dan aku berlindung supaya setan tersebut tidak hadir di dalam mimpiku. Karena apa? Karena kadang-kadang yang membuat kita merasa takut itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Nah ini insya Allah kita dijauhkan dari berbagai macam bala, didekatkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Masya Allah, tabarakallah, bagus banget tuh ya Bib ya. Berarti sebelum kita tidur sebisa mungkin kita ikhlas memaafkan apapun kesalahan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau enggak nanti beban Caca. Beban. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Habib Abdullah. Masya Allah. Ustadz Maulana.
Ya. Mau nanya lagi nih sama Ustadz Maulana. Apa itu? Biasanya kita tuh kalau kita mau curhat, Iya. kan kadang-kadang pengennya curhat ke orang tua. Tapi Betul. takut malah jadi beban nanti buat orang tua. Iya, betul. Tapi kalau nggak kita keluarin unek-uneknya katanya jadi penyakit. Betul. Ya kan? Terus kalau kita ceritanya ke teman-teman nanti malah itu jadi bahan gosip, jadi bahan gibah gitu. Terus baiknya gimana supaya tidak terpendam, nggak jadi penyakit, tapi juga kita bisa plong gitu kalau kita punya gundah gulana. Bagaimanakah caranya Ustadz? Oke. Mohon tausiahnya. Makasih banyak Caca, Masya Allah, Tabarakallah. Buat semuanya. Jamaah. Yeay! Satu dan lain hal buat semuanya. Segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak akan mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Tapi tunggu dulu. Mohon maaf. Kita harus bertanya kepada 3. Berapa? Yang karena ilmunya guru. Boleh murid bertanya kepada guru. Kepada siapa? Kepada ahlinya. Contoh, tidak apa-apa. Kepala desa tanya Pak Camat. Petunjuk Pak Camat. Pak Camat nanya Pak Bupati. Tanya kepada siapa? Karena ilmunya, karena pengalamannya, dan karena mohon izin. Karena memang di bidangnya. Boleh tanya penyakit sama dokter. Betul? Jangan tanya penyakit sama ustadz. Saya sakit bagian perut saya. Kira-kira apa obatnya? Lah, solusi yang terbaik, mohon maaf, memintalah kepada Allah. Dan ingat, curahkanlah perhatian itu kepada Allah. Maaf ya, setan. Tahu setan? Tahu nggak? Kenal nggak? Ih, dia kenal sama setan lagi. Setan iblis aja itu berdoa kepada Allah. Kebayang nggak? Iblis saja berdoa kepada Allah. Terus terlalu sombong kita kalau tidak meminta kepada Allah. Dan ingat, kalau ada masalah, sampaikan orang tua. Sampaikan yang berhak. Sampaikan yang berkepentingan. Sampaikan yang betul-betul yang tahu keadaannya. Contoh di pesantren, kita harus tanya wali kelas. Wali kelas harus beritahu kepada pimpinan pesantren. Kenapa? Karena mereka punya kapasitas untuk apa? Bertanggung jawab atas kita. Atas tempatnya. Jadi harus bertanya. Mohon maaf ya. Nanti kita disalahkan. Maka tamu 24 jam harus lapor. Sama tadi saya kesini laporan dulu. Sama pimpinannya. Langsung kita disambut. Siapa yang tidak melapor ada masalah. Nanti disalahkan. Siapa yang tidak curhat berarti curhat kepada Allah, berdoa kepada Allah termasuk sombong. Penyakit apa yang timbul? Penyakit kesombongan. Mohon maaf, nanti timbul penyesalan. 1, 2, 3, Penyesalan. Mohon maaf, sebenarnya kita tahu jawabannya. Tidak semua yang bertanya tidak tahu jawaban. Sebenarnya dia tahu jawabannya. Tapi alangkah baiknya memuliakan orang yang dibertanyain. Masya Allah, jadi walaupun kita ada masalah yang kita rasa kita bisa kok nanggung Bisa itu kok, sendiri. ada apa-apa. Tapi kalau kita pendam itu bahkan bisa menjadi bahaya penyakit kesombongan. Penyakit kesombongan, Karena kita nggak mau- bahkan penyakit hati. Kasih tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana, luar biasa. Ustazah Lulung, Sasa Lulung. tadi kita udah sempat ngebahas tentang kebiasaan anak-anak zaman now. Nah, betul Kids banget. zaman now, Kids ya zaman kan? now. Kids zaman now itu kadang-kadang afwan, maaf Anak banget milenial ya, Kak? Anak milenial Gen Z gitu Gen ya, Z. generasi Z ya, kurang bisa mengontrol omongannya. Nah, tuh. Apa-apa tuh. diomongin ke temennya. Nanti temen yang ngomongin dia sakit hati sendiri, padahal dia sendiri yang bikin masalah. Ya Iya. kan? Gimana cara kita bisa mendidik anak-anak kita nih buat jamaah yang ada di rumah juga nih, gimana caranya bisa mendidik anak-anak kita yang ada di rumah, khususnya anak-anak remaja, supaya sejak dini itu kalau pengen curhat ya deketin Allah dong, deketin penciptanya dong. Gimana cara kita ngajarin anak-anak kita? Mohon tausiahnya. Terima kasih Kakak Caca, semuanya jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Dikit-dikit ngomong. Kalau dia nggak curhat ke orang lain, dia ngomong kesal sendiri, kata-katanya kadang-kadang buruk. Nauzubillahimin
Padahal Allah telah memberitakan dalam Al-Quran bahwasanya wakulu qaulan sadida, wakulu qaulan sadida. Berkatalah kamu dengan perkataan yang baik, yang baik, yang baik. Do you understand? Langsung bengong yang di depan. Nah, pemirsa, gimana cara kita ngajarin anak kita ya? Karena kan anak-anak zaman sekarang kan keren-keren ya, jujur-jujur. Sebenarnya anak zaman sekarang tuh jujur. Suka bilang suka, nggak suka dibilang nggak suka. Tapi kalau zaman Umi nih, zaman kolonial, ini milenial. Ini kolonial, sudah tua kali ya pemirsa. Jadi itu kalau kita tapi di belakang, ih kesel. Itu dulu. Tapi anak zaman sekarang, ya aku gak suka. Nah gimana caranya biar dia curhatnya kepada Allah, tidak ngandelin orang lain. Yang pertama, contoh. Jadi kalau kita kepengen anak kita, dia curhatnya sama Allah, ya kita juga sebagai emak juga jangan curhat di depan anak sama tetangga. Tau gak sih lo, gue tuh gak suka banget sama laki gue tuh ya. Tahu gak tuh laki gue tuh kayak gini-gini. Nah anak lihat, oh ternyata kok ibu aku kok Juniper ya. Tahu kan Juniper? Julid, nyinyir, baper. Cerita sama orang, akhirnya anak ngelihat. Besok dia akan ngelihat seperti itu, cerita lagi dia ke orang lain. Mohon izin. Jadi yang pertama adalah contoh, dakwah bilhal, berdakwah dengan keadaan diri kita sendiri. Kan apa? Al-umum madrasatul ula. Jadi gimana anak mau yang namanya ngikutin kebaikan kalau emaknya sendiri ngasih contoh yang tidak tidak begitu dong. Kalau di sini kayak soleh-soleh, suaranya lembut-lembut gitu. Kayak gitu ya. Pemirsa yang kedua, selain kita kasih contoh, kedua yaitu kita doakan anak-anak kita. Karena apa? Yang namanya anak-anak adalah buah tidak jatuh, apa namanya? Jauh dari pohonnya. Nah itu tuh maksudnya tuh ya. Nggak jauh tuh, jauh dari pohonnya. Jadi siapa anak kita, siapa kita. Siapa kita, siapa anak kita, siapa gurunya. Jadi yang kedua dinyatakan apa selain dengan kita yang namanya dengan contoh, doain dia. Robbana hablana min azwajina qurrata a'yun waja'alna. Ya Allah anugerahkanlah kepada aku, anak-anakku, anak didikku, anak santriku ya Allah, anak kandungku, semua anak-anakku ya Allah. Menjadi penyenang hati kami, penyejuk pandangan mata. Gitu, jadi kita pun ketika curhat sama seseorang yang dipercaya ya. Ini kira-kira cowok suka curhat gak ya? Kayaknya kalau yang suka curhat perempuan ya. Soalnya kalau cowok kalau kita curhat gak didengerin. Tapi kalau perempuan dia akan mendengarkan kita. Yang pertama dengan contoh, yang kedua kita benar-benar mendoakan. Jadi cuma contoh doang tuh Kak Caca yang bisa menyelamatkan yang namanya mental anak-anak kita. Dan yang ketiga apa di sini nih? Ingat, teman gak bisa ngebantuin. Kalau kita curhat yang enak dibilang apa? Alah sombong amat loh. Tapi kalau kita curhat yang jelek-jelek yang kita susah, syukurin loh. Begitu, kagak ada enak-enaknya. Kalau kita jatuh, syukurin. Hahaha, begitu. Tapi kalau sama Allah, aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu. Orang itu serba salah, semua susah melihat orang senang, senang melihat orang Coba kalau kita susah dia girang, ada yang kayak begitu? Kadang-kadang nih di kelas nih pura-puranya apa nih ada orang suka gini. Aduh aku gak apal nih gimana ya. Perasaan kita, wah gue ada temen yang gak apal nih. Dan ternyata pas dia maju dia apal, kita kagak apal. Kita yang berdiri sendiri. Ada yang kayak begitu? Banyak. Saya banget deh, pura-pura gak apal, katanya dia mah gak berdiri, kita yang berdiri. Iya ya kan, Masya Bah Allah. banget kita kan. Jadi artinya pertama adalah sebagai orang tua atau sebagai makhluk sosial kita contohin dulu ya. Contoh dulu. Kedua jangan lupa berdoa qurrata ayun. Minta Betul. pasangan yang menyejukkan diri dulu. Pasangan dulu yang harus Pasangan menyejukkan dulu. hati baru anak keturunan kita insya Betul Allah. banget. Amin. Kenapa Ustadz dari tadi gini-gini? Saya mau curhat juga. Mau curhat apa Ustadz Maulana? Saya haus. Oh Iya nih, haus haus. nih. Pengen yang apa Kan nih? udah kena Seret, siraman seret. rohani. Iya. Pengen yang Tapi kan kita manis-manis. ngomong terus, nggak ada makanannya. ada air minumnya. Haus saya. Pengen yang manis-manis? Ada yang Tapi manis-manis. saya mau seperti- yang manis-manis. Habib, Ustadz, Seperti Ustazah. aku. Di Kabupaten Kendal ini ada sesuatu yang asik, yang manis, yang asik banget Apa tuh, pokoknya. Apa itu, apa itu? Setelah yang satu ini jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Aduh, Mau aus. jamaah, alhamdulillah. Aduh, ya Allah. Ada yang manis-manis nggak Masih sih, pengen yang Kak? manis kan? Jalannya Ini jauh amat sih. Kita berjalan menikmati pemandangan seperti ini. Aku mau tunjukin sesuatu yang manis dan enak banget. Bisa diolah jadi minuman yang mantap. Bisa diolah lama dong. Ada minuman manis-manis, bahannya ada di sini. Ada, cuman ada di sini doang. Hai Ibu, Bisa dicampur di kopi nih. Ini dengan ibu-ibu siapa sih? Ini ibu-ibu PKK dari Kecamatan Limbangan. Tahu kenapa jadi ke gula aren.
Nih, bukan gitu. Suka minuman cendol nggak? Suka sih. Suka yang manis-manis nggak? Suka dong. Salah satu bahan dasarnya kan gula aren. Iya. Di sini ada pembuatan gula aren yang masih sangat tradisional banget nih. Waduh. Dan rasanya beda banget nih. Pembuatan gula aren. Yes, tuh. Ini yang biasa di kopi nih, Sa. Iya. Yuk, sekarang kita bikin ya Ustadz ya. Gula aren yang udah dimasak, kita masukkan ke air sambil digoyangin kayak gini. Jamaah, kayaknya masih lama matangnya nih. Kalau gitu, setelah yang satu ini aja ya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah.